Oke ya, jadi kita lanjutkan ke pertemuan. Ada yang tahu pertemuan berapa? Teman 11, Pak. Oke, sip. 11 berarti 12, 13, 14, 15. Kita kuliah sebulan lagi lalu UAS. Cepat juga ya. Oke, saya langsung ke materi. Jadi materinya hari ini cukup banyak, tapi nak saya sampaikan semua karena teman-teman nanti bisa baca juga di e-learning gitu ya. Saya sampaikan poin-poinnya aja. Nanti kalau suaranya putus, koneksinya putus, mohon maklum kayaknya Bisnet sedang bermasalah gitu. Ada yang pakai Bisnet juga enggak? Sama, Pak. Ampura, Pak, kalau putus-putus, Pak. Ya, kayaknya agak gini ya, Bisnet agak nge-lag hari ini ya. Lagi lagi rewel, Pak. Oh gitu. Padahal baru bayar. Wah. Ya, kampus Diki bagi yang belum Kayak tahu, penyakit. kampus Diki pakai Bisnet. Oh, nge, Oh, Pak. pakai bisnet Pak ya? Ya, baru tahu ya. Iya. Sticky pakai Bisnet 100 Mbps. Tapi di split lagi, di split. Jadi dapat bandwidth masing-masing gitu. Ya, saya tadi agak nge-lag gitu, agak tidak seresponsif biasanya. Oke ya, jadi hari ini kita akan lanjutkan bicara tentang industri kreatif. Ntar udah serekam belum? Oke udah. Industri kreatif, kemudian ngomongin kota kreatif lagi, ini jadi lanjutannya gitu. Tapi kita akan fokus di gimana industri kreatif di daerah, kemudian gimana industri kreatif di Indonesia. Ntar saya laser dulu. Nah nih. Ya. Jadi industri kreatif itu kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Nah, yang menarik adalah tahun 2008 ada penelitian di Bandung, di Sekolah Bisnis Manajemen Bandung. Ya, di Bandung itu ditemukan pelaku usaha industri itu memperkerjakan kurang dari 10 orang. Ya, jadi ada fenomena di Bandung tahun 2008 yang diteliti oleh Sekolah Bisnis dan Manajemen Bandung. Itu disebutkan kalau industri kreatif itu karyawannya atau yang dipekerjakan itu kurang dari 10 orang atau 70%. Ya. Jadi lalu 4% yang masuk kategori perusahaan besar karena memperkerjakan lebih dari 100 orang dan sisanya 26% perusahaan memperkerjakan 10 sampai 50 orang. Jadi yang kelihatan yang di film-film yang eh, tanda kutip perusahaan, usaha, startup yang kurang dari 10 orang itu beneran nyata ya. Jadi 5 orang yang bikin suatu kantor itu memang ada. Ya, itu sudah dimulai sejak tahun 2008. Jadi ada SBM di Bandung, Sekolah Bisnis Manajemen yang meneliti itu. Nah, kira-kira kayak gini. Jadi di Bandung, Jawa Barat, ya, industri kreatif itu ada yang kurang dari 10 orang. Ya, jadi pekerjaannya kira-kira kayak gitu. Ini mereka kalau kurang dari 10 orang ini bisa ngontrak aja ya. Ngontrak atau kos yang cukup besar, ya 2 kos gitu udah bisa jadi kantor. Gitu tren dan kerennya ya industri kreatif. Lalu kalau dilihat dari omset bisnisnya, ya omset bisnis ditemukan itu merata. Ya datanya kira-kira kayak gini. Ya sebentar ada visualisasinya seperti yang tadi. Lalu isu ini menunjukkan adanya potensi di Bandung, ini penelitiannya di Bandung ya, untuk berkembang. Ya, jadi besarnya omset tersebut juga tidak terlepas dari banyaknya pengunjung daerah yang datang ke Bandung terutama saat hari libur. Nah, kira-kira kayak gini. Ya, jadi kalau dilihat dari jumlah karyawannya sudah ada tadi. Sekarang kalau dilihat dari penghasilannya, penghasilan ini per tahun ya, turnover per year itu dibaginya kayak gini. Jadi lebih banyak variasinya. Jadi kalau di daerah ya jadi muncul pertanyaan apakah Bandung merupakan tempat yang akomodatif karena dapat menumbuhkan usaha bahkan menjadi berkelanjutan khususnya di sektor industri kreatif. Jadi muncul pertanyaan apakah Bandung bisa? Ya, apakah Bandung akomodatif ya dari fakta-fakta tadi. Nah, untuk menjawab tadi kita malah muncul pertanyaan lagi. Ya, di sektor mana investasi terbaik dilakukan secara efektif? Bagaimana menempatkan apa yang dimiliki kota pada infrastruktur struktural terbaik. Jadi malah nanya lagi ya, malah perlu kajian lagi di Bandung itu sendiri. Jadi berdasarkan data tadi,
Ya, jika kita ingin mengetahui apakah Bandung adalah tempat yang akomodatif, tempat yang baik untuk pertumbuhan sektor industri kreatif, jawabannya adalah kita harus cross check lagi. Ya, kita harus cross check lagi di sektor mana dan bagaimana Bandung menempatkannya. Kayak gitu analisisnya. Nah, lalu yang berkaitan yaitu adalah infrastruktur struktural, ya tentu saja berkaitan dengan kebijakan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Infrastruktur yang memadai diharapkan menghasilkan tingkat daya saing lokal kota yang baik. Nah, jadi gimana untuk menjawab pertanyaan tadi, kita tidak bisa lepas juga dari infrastruktur yang kaitannya adalah dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakannya. Lalu itu tadi bicara contoh daerah ya, saya tidak nemu yang di Bali, saya tidak nemu yang di Malang, tidak nemu yang di Jogja, malah ketemu yang di Bandung itu papernya. Nah, kalau di Indonesia industri kreatif sudah dikenal sejak tahun 2007, yaitu oleh Kementerian Perdagangan RI, ya, yang melakukan pemetaan industri kreatif secara nasional. Jadi kalau di Indonesia secara umum itu dari satu tahun sebelumnya, tahun 2007. Kalau di Bandung tadi mulainya dari tahun 2008 gitu ya. Hal itu dimulai ketika pemerintah mulai menyadari potensi negara dalam budaya dan ide, memiliki banyak bakat kreatif, seni, serta pasar domestik yang besar. Di Indonesia, industri kreatifnya startnya ternyata dari tahun 2007. Kemudian setahun setelahnya, SBM, Sekolah Bisnis Manajemen di Bandung, mengadakan riset untuk melihat industri kreatif di Bandung seperti apa. Kayak gitu. Di Bali kayaknya belum ada ya. Di Bali kayaknya belum ada yang riset ini. Belum ada atau mungkin sudah ada cuma saya nggak nemu gitu ya. Nah, kemudian penting untuk mengukur kinerja industri kreatif di tanah air. Di Bandung sudah tadi, lalu di Indonesia ternyata dari 2007 startnya. Untuk mengetahui berhasil apa gagal nih di Indonesia nanti industri kreatifnya. Nanti di akhirnya kementerian menyusun publikasi kajian industri kreatif. Jadi mau dibawa kemana, apa yang harus dilakukan. Kayak gitu pentingnya untuk menilai atau mengukur kinerja dari industri kreatif. Nah, dokumen ini DCMS yang kita bahas banyak dari pertemuan pertama. Indonesia ternyata memutuskan untuk mengadopsi industri kreatif. Kalau tadi kemarin kita ngomongin Inggris, kita ngomongin Australia gitu ya. Ternyata Indonesia juga mengikuti, mengapply dokumen yang sama, yaitu DCMS tahun 98. Ya, lalu Indonesia mendefinisikan industri kreatif sebagai, ini bisa dibaca, yang warna merah ini versi Indonesia gitu ya. Jadi kreativitas, keterampilan, bakat individu memiliki potensi untuk kekayaan, penciptaan lapangan kerja melalui pembangkitan dan eksploitasi kekayaan intelektual. Jadi kalau industri kreatif di Indonesia dimaknai seperti itu, yang awalnya mengacu pada DCMS Inggris tahun 98. Mulainya 2007 Indonesia. Nah, jadi dari hal tadi ditunjukkan bahwa pemerintah Indonesia itu care, ya, pemerintah Indonesia itu merespon positif adanya industri kreatif dan budaya. Ya, realisasi budaya sebagai aspek penting dalam membangun perekonomian telah menjadi tonggak pencapaian bagi negara. Ya, jadi Indonesia care sejak tahun 2007. Cuma pengukurannya yang tadi kita bahas saya belum nemu. Mungkin nanti kalian bisa temukan. Indonesia sejak 2007 gimana industri kreatifnya. Kalau di Bandung tadi kan sudah. Nah, sekarang kalau nasionalnya kayak gimana gitu ya. Nah, itu tadi soal industri kreatif di Bandung untuk contoh daerah, kemudian di Indonesia untuk nasionalnya. Berikutnya kita akan ngomongin lagi tentang kota kreatif lanjutan dari materi kemarin yang contohnya sungainya ada muralnya gitu ya. Jembatannya ada muralnya, contohnya kayak gitu. Kita akan ngomongin dari sudut yang berbeda sekarang. Nah, kita ingat dulu kota kreatif ya. Jadi perkembangan industri kreatif tidak bisa lepas dari kota tempatnya tumbuh, bangkitnya kelas kreatif. Kreativitas seseorang berkaitan erat dengan kota tempat tinggalnya. Ya, orang kreatif di Malang, orang kreatif di Jogja akan beda dengan orang kreatif di Bali. Itu karena dipengaruhi oleh salah satunya adalah kota tempatnya tumbuh. Ya, jadi kualitas kota, tempat tinggal orang itu sangat mempengaruhi kreativitas individu tersebut. Nah, jadi ada 3 dimensi kualitas suatu tempat. Jadi kalau kita mau menilai kota kreatif itu, ya menilai kualitasnya gimana, ada 3 hal yang dapat diperhatikan.
Yang pertama adalah apa yang ada di sana, ya gitu ya. Apa yang ada di Malang, apa yang ada di Jogja, apa yang ada di Bali. Ya, jadi kombinasi antara lingkungan binaan dan lingkungan alam yang merupakan setting tempat untuk mengejar kehidupan kreatif. Jadi alamnya gimana, lalu yang buatan manusia kayak gimana. Jadi itu nanti jadi kombinasi. Jadi itu kan menghasilkan atau menjadi faktor untuk disebut kota kreatif, mempengaruhi tingkat kehidupan kreatif seseorang. Ya, jadi yang pertama adalah apa yang ada di sana. Apa yang ada di sana ini merupakan kombinasi antara lingkungan binaan ini, lingkungan versi buatan manusianya, lalu lingkungan alamnya ini dikombinasikan, nanti dia jadi tempat ya, yang kita sebut dengan apa yang ada di sana. Tentu saja apa yang ada di Bali, apa yang ada di Malang, apa yang ada di Jogja beda. Kayak gitu ya, itu yang pertama, kota kreatif. Kedua ya, siapa yang ada di sana? Ya, siapa yang ada di Bali, siapa yang ada di Malang, siapa yang ada di Jogja adalah orang-orang yang berbeda. Jenis orang beragam, berinteraksinya juga beda-beda, memberikan syarat bahwa siapapun dapat terhubung dan membuat kehidupan di komunitas itu. Jadi faktor tadi adalah faktor apa yang ada, itu dari alam dan buatan manusia. Berikutnya ada dari siapa yang ada di sana, itu juga mempengaruhi tingkat kreativitas seseorang. Kaitannya dengan kota kreatif. Ketiga atau terakhir adalah apa yang terjadi. Ya. Apa yang ada di sana, siapa yang ada di sana. Yang ketiga adalah apa yang terjadi di sana. Ya, yang berarti adalah semangat kehidupan jalanan, budaya kafe, seni, musik. Orang-orang terlibat dalam aktivitas luar ruangan, semuanya merupakan upaya yang aktif, menarik, dan kreatif. Jadi hal-hal itu mempengaruhi tingkat kreativitas seseorang. Jadi kalau kelas ini berisi majemuk ya, ada orang Balinya, ada orang Malangnya, ada orang Jogjanya. Nanti kalau diminta untuk berkarya hal yang kreatif, pasti jadinya campur-campur. Malah sulit ya kalau misalnya satu kelompok itu ada orang dari Bali, satu orang dari Malang, satunya lagi dari Jogja. Ya, misalnya lakukan apa dengan kreatif itu pasti akan bentrok satu sama lain, nggak akur-akur. Karena mereka dibentuk oleh tiga hal yang berbeda. Ya, dibentuk oleh tiga hal yang berbeda, kualitasnya berbeda. Yang meliputi adalah apa yang terjadi, siapa, dan apa yang ada di sana. Kayak gitu. Jadi mereka dibentuk oleh kota yang berbeda. Sehingga butuh waktu lebih banyak untuk melakukan penyesuaian. Beda kalau ketiganya orang Bali, ketiganya orang Malang, ketiganya orang Jogja, langsung lurus, langsung ketemu, langsung nyatu gitu ya. Kalau campur-campur, susah nyatunya, perlu waktu yang lebih banyak. Itu kira-kira yang mempengaruhi tingkat kreativitas seseorang. Tapi biasanya kalau dia berasal dari tiga daerah yang berbeda, nanti ketika ketemu titik untuk menyatunya itu juga jadi hal yang baru banget, itu jadi hal yang ide kreatif yang bagus juga. Tapi perlu waktu. Kalau mereka berasal dari satu daerah lebih cepat. Karena dipengaruhi oleh tiga hal ini. Lalu tahun 2013 ya, tahun 2013 Kemenparekraf gitu ya. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia memutuskan untuk mengajukan permohonan 4 kota di Indonesia dalam proses seleksi program jaringan kota kreatif UNESCO. Keempatnya adalah Jogja, Solo, Bandung, dan Pekalongan. Oh, Bali tidak ada, Malang juga tidak ada. Ya, ini tahun 2013, jadi Kemenparekraf mengajukan 4 kota di Indonesia untuk diseleksi ya. Seleksi program jaringan kota kreatif UNESCO. Saya tidak dapat yang mana yang menang ini, mungkin nanti bisa dibantu ya. Ini kan 2013, udah 8 tahun yang lalu. Hasilnya gimana itu tidak nemu ya. Lalu Bandung sekali lagi, karena saya nemu contohnya Bandung gitu ya. Ya, Bandung itu dari 4 kota ini ya, kenapa diikut sertakan Bandung itu menang dari segi kategori desain. Ya, ini ada Mbak Tita Larasati ya, salah satu penggiat desain, dia masuk dalam Sekjen Bandung Creative City Forum BCCF. Ya, jadi di Bandung itu ada banyak perguruan tinggi yang fokus pada disiplin seni dan arsitektur. Ya.
Jawa Barat gitu lah ya. Jadi dia adalah bagian tim yang bekerja sama dengan Dewan Kota untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi Bandung diusulkan untuk menjadi penilaian kota kreatif versi UNESCO karena Bandung punya proyek di bidang seni, arsitektur yang ditandai juga dengan banyaknya perguruan tinggi di bidang itu di sana. Kira-kira kayak gitu. Nanti bantu untuk cari yang mana yang menang gitu. Apakah ada yang lolos atau enggak. Oke, kira-kira kayak gitu teman-teman materi hari ini terkait dengan industri kreatif di contohnya di daerah, lalu industri kreatif di Indonesia kayak gimana. Terakhir ada pembahasan lanjut tentang kota kreatif. Kira-kira kayak gitu. Nah, apakah ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan? Nanti bisa baca-baca lebih lanjut di e-learning. Saya menyampaikan poin-poin pentingnya yang tadi saya tandai dengan warna merah. Kayak gitu ya. Lengkapnya ada di e-learning semua. Nah, kita kuliahnya lagi sebulan ya. 11, 12, 13, 14, 15. Udah UAS. Nggak terasa sekali ya. Berarti awal tahun baru UAS ya. 11, 12, 13, 14. Pertemuan 15 itu minggu pertama 2022, pertemuan 15. Berarti kalau lancar-lancar aja kita UAS-nya minggu kedua Januari 2022. Itu kira-kira 11 Januari gitu ya, tanggal 11 Januari ya. 11 Januari ya UAS ya. Wah. Ya, 11 Januari bertemu. Nah, jangan putar lagu copyright nanti. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin disampaikan? Nanti bisa dibaca-baca lagi gitu lah. 11 Januari ya kita UAS ya. Wah, tanggal yang sangat bagus. Sudah lah, nggak usah dipindah-pindah lagi ya. Yakin sih nggak ada nih materinya dah komplit plit gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa cari yang di Bali kayak gimana, apakah sudah ada yang melakukan hasil pengukuran tadi gitu ya. Kalau di Bandung udah ada. Indonesia juga udah disebutkan tadi. Kalau di Bali ternyata belum terlalu terekspos gitu ya. Kalau enggak saya mau ngobrol aja ya. Mau ngobrol sama siapa nih? Ada yang mau ngobrol sama saya? Nah, enggak bosan juga nunjuk-nunjuk terus ah. Ntar lu ya, cari-cari nama dulu. Nah nih, halo Syawal, Syawaludin. Halo Pak, Siap, lagi di mana ini? lagi di kamar kos Pak. Wah itu virtual background itu. Iya Pak. Anu, Pak. Bagus banget kamar kosnya. Itu warna temboknya apa itu? Abu-abu, hijau. Putih Pak, Oh putih putih. juga sih. Oke, wih bagus ya itu pakai apa namanya itu? Stiker itu. Iya, stiker ini. Wih mantap. Sip deh. Nggak pernah ke kampus? Ke kampus sih Pak, cuman nge-gym. Wih nge-gym. Dosen aja nggak pernah nge-gym ini. Tiap Nge-gym hari sama ini, sama siapa? mar- Sama Ruben. marketing, marketing sedikit juga Pak. Itu dah sama Ruben. Iya, enggak, ini Yusta. Oh Yusta, ya. Hari apa nge-gym saya mau ikut dah. Biasanya hari Sabtu, hari Oke. Minggu sore. Oh Minggu buka juga. Minggu bisa nge-gym. Itu pas bersih-bersih, ikut bersih-bersih ini sama Oh. Ruben juga. Oke.
Bagus ya. Sip deh. Sekarang lagi gini ambil apa? Ada KP seminar. Ngambil TA Pak saya Pak. Udah TA. Weh. Iya. Berarti tinggal sidang nih. Iya Pak. Masih ini tunggu ACC video pengujian. Oke. Video uji cobanya. Berarti akan ujian sidang dalam waktu dekat gitu ya. Ya Pak, amin Pak. Weh, mantap. Berarti ini semester terakhir ya? Semester terakhir di Stiki. Iya Pak. Weh. Kalau lulus semuanya lulus. Iya, amin semoga lulus lah ya. Iya, kan nanti saya bangga juga ini semester terakhirnya ada saya yang ngajar gitu. Nanti kalau udah lulus rencananya apa? Langsung meninggalkan Bali apa gimana? Pengennya mau kerja di sini sambil YouTube juga. Oh gitu. Oh kamu gini, YouTuber. Ya Pak. Tapi masih pemula Pak. Kontennya apa? Kontennya maksudnya bikin video apa? Kontennya itu ngevlog, Oh ngevlog. ngevlog atau kuliner. Oh kuliner. Sip. Mantap. Berarti nggak langsung pulang gitu ya? Nggak ninggalin Bali? Enggak Pak. Nggak. Selama kuliah saya pulangnya cuma sekali. Wih. Di semester 2. Selama 4 tahun ini? Oke. Sekali aja pulangnya? Ya Pak. Emang rumahnya di mana? Asalnya? Di Ende, Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Ende. Jauh Pak, 3 apa? 3 jam? 3 hari Pak. Kalau pakai 3 hari dari sini kalau pakai kapal Pak. pakai kapal berarti dari Padang Bayi itu 3 hari? Di Benoa Pak. Kalau Benoa? Oke. Ya, 3 hari dari situ? Dari sini Pak. Ya. Wih. Dari Benoa. 3 hari? Terus Bima, Waingapu baru ke Ende. Itu naik kapal semua apa ada naik habis itu transport darat? Pakai kapal semua Pak. Kapal semua? Ya. Tapi ada juga bisa juga sih kalau pakai jalan darat. Kalau jalan darat tuh lewat ini Padang Bayi. Oke. Kalau jalan darat berapa jam? Berapa hari? Lebih cepat, istilahnya 2 hari. Kalau gitu? Kalau jalan darat itu harus berdua. Istilahnya nyetirnya bisa ganti-ganti. Oh gitu ya. Oh iya, karena gas terus ya. Iya Pak. Kalau naik kapal bisa tidur. Iya. Oke, sip deh, sip. Semoga semester ini adalah semester terakhir bisa lulus dan membahagiakan orang tua gitu ya. Pak, terima kasih Pak. Sip. Ada berapa mata kuliah semester ini? 13 Pak. Itu SKS. Ya. Empat. Empat mata kuliah. Di luar TA ya? Ya Pak. Oh, saya salah satunya. Berarti lagi 3 ada lain. Ada Pak. Oke deh. Sip deh. Nanti boleh lah bikin konten kulinernya saya ikut ya. Boleh Pak, boleh. Makan bareng dosen kan gitu. Iya. Ya. Oke, sip deh. Itu tuh Andreas komen tuh. Coba vlog makan cabe, auto 1000 subscriber. Makan cabe mah gampang ya, makan cabe 1 ya. Iya. Coba vlog makan cabe atau 1000 subscriber. Kalau saya udah 1000 lebih subscribernya. Udah monetisasi. Istilahnya udah diterima jadi AdSense. partner YouTube. Iya Pak. Udah bisa monetize. Udah monetis Pak. Wih mantap ini, maju sekali. Dari kapan gini YouTuber? Bulan Oktober 2021 Pak. Wah baru setahun ya udah bisa monetize ya? Ya Pak. Wih mantap sekali. Bolehlah nanti di share channel YouTube-nya sini biar teman-teman yang lain tahu tuh, boleh ketik di kolom chat. Ya, nanti biar bantu like, comment, and subscribe. Boleh ketik.
Nah itu. Oh berarti searchnya Bang Lopez gitu ya? Ya Pak. Oke. Nanti konten bareng saya ya. Boleh Pak, boleh kalau Paknya mau. Siap. Ngobrol-ngobrol aja juga boleh Pak. Oke. Bebas sih, random Oke. kontennya. Oke. Ngobrol. Nah itu yang ini sorry ya kuliahnya jadi kemana-mana. Kita ngobrol santai aja. Itu kamu yang ngerjakan sendiri, take, edit itu apa ada tim? Masih sendiri sih, tapi saya juga teman-temannya udah punya YouTube juga Pak. Oh, Jadi sambil sharing oh, kalau ada masalah hmm, kalau kita masih bingung kayak gini kita saling sharing, hmm. saling tanya-tanya. Berarti apa namanya? Itu saat ini ngerjakannya sendiri ya, mulai take, ya kamu juga yang ngomong gitu ya. Ya, iya Pak. Kalau konten makan Sendiri. berarti kamu yang ngetik, kamu yang makan, Iya Pak. kamu nanti yang edit. Iya Pak, sendiri Wih. Pak. Sendiri. Kalau Oke. Ada tripodnya ternyata. Oke, wah saya makin penasaran nih. Nanti saya coba tonton satu. Makanannya makanan apa nih? Wah, saya malah pengen tahu lebih ah, detail. makanan itu kayak makanan biasa aja Pak. Hmm, tak kira ada makanan Bali gitu, pernah ada makanan Bali? Belum Pak. Belum. Nah, Belum. contoh-contoh makanannya apa? Makanan kayak nasi campur, ini Oh, goreng apa, gorengan. oh, yang kamu temuin di jalan gitu. Iya Pak. Oh, weh, beli nasi campur aja 1.000 subscriber. Gimana ini? Beli nasi campur, beli gorengan, sampai 1.000 Iya. subscriber. Hebat ya. Udah Ya, pernah gini, udah pernah cair. kalau dolarnya masih dikit Pak, belum bisa cair. Kalau dia kok Oh, cairnya itu ada minimumnya ya. kecuali 1.300.000. Kalau Ada minimumnya. dia dikit, Hmm. Ada minimumnya ya. iya Pak, Oke, berarti kamu belum menyentuh minimum itu gitu ya. iya Pak. Oke deh, sip deh. Soalnya channel saya tuh nggak terurus, jadi isinya cuma emang untuk nampung-nampung video kuliah aja biar gampang baginya. Gitu, jadi nggak nyampe 1.000 gitu. Bukan konten yang ditunggu-tunggu gitu ya, malah konten yang bikin pusing. Bagus juga ya Pak. Saya juga sering nonton. Oh gitu, oke. Oke deh, apakah ada teman-teman yang bertanya tentang materi? Nah, ada sini kayaknya udah pintar-pintar semua ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih buat yang sudah hadir. Kita ketemu Selasa depan di pertemuan 12. Silakan pantau-pantau Elsanya, apakah nanti ada diskusi di sana, ada tugas, ada kuis, silakan dipantau saja, lalu dilengkapi selengkap-lengkapnya. Nanti kalau ada kendala, silakan WA saya, nanti saya bantu untuk cek di Elsa gitu ya. Kayaknya itu aja deh. Kayak itu aja. Oke, itu aja deh. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Oke, kayaknya enggak ada. Ini bisnetnya patah-patah nih, semoga lancar suaranya. Oke, kalau tidak ada kita ketemu lagi Selasa depan di pertemuan 12. Terima kasih dan selamat sore.